Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imratus Soleha dari 3C HBS NIM 230711100051. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi di bisnis dalam Islam. Nah, di sini ada peta konsep yang saya buat. Nah, di sini juga ada pengertian dari ekonomi dan bisnis Islam. Apa sih Kak pengertiannya ya? Salah satunya yaitu pengertian ekonomi Islam dan bisnis Islam ini adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, juga nilai-nilai Islam terutama ada norma Islam dalam bisnis seperti larangan riba, akhlak dan etika, kedudukan manusia, keseimbangan dan keadilan dalam sumber dan norma dalam kehidupan Islam. Yang ketiga ada falsafah ekonomi dalam Islam. Nah, falsafah itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam. Nah, dan juga di sini sudah dijelaskan bahwasannya ada prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu seperti tauhid, keadilan, larangan riba, larangan gahar dan maisir. Ada juga kalau ada pengertian ada yang namanya tujuan ekonominya. Tujuannya salah satunya yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi Islam, yaitu dan juga menguntungkan keseimbangan dan keadilan ekonomi Islam seperti mengembangkan kegiatan produktif dan moral kegiatan ekonomi. Jadi itu bab satunya ya teman-teman. Bab keduanya yaitu rancang bangun ekonomi dan Islam, di mana mazhab Bakir Asad yaitu mazhab ini menekankan bahwasannya pada pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Jadi kalau itu menurut mazhab Bakir ini juga ada mazhab mainstream, yaitu mazhab Bakir Asad. Itu mazhab ini juga menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Jadi pengertian dari mazhab Bakir Asad sama mazhab mainstream itu sama ya teman-teman, yaitu menekankan pada pentingnya keadilan sosial. Nah, lanjut ke bab 3, perbandingan sistem ekonomi Islam. Nah, di mana ketika ada sistem yaitu ada faktor-faktor dan ragam sistem ekonomi dunia serta sistem ekonomi dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Salah satunya adalah faktor, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Di mana faktor internal itu sumber daya alamnya itu modal dan teknologi. Dan kalau faktor eksternalnya itu ada perdagangan internasional, investasi asing, langsung yaitu perubahan hukum. Nah, ada juga sistem yang namanya ekonomi dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sistem ekonomi kapitalitas, ekonomi sosialitas, serta ekonomi campuran. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana sejarah pemikiran ekonomi Islam itu Rasulullah SAW, yaitu sejarahnya pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu sistem ekonomi yang sederhana. Jadi aktivitas ekonomi yang didominasikan oleh perdagangan, pertanian, serta peternakan itu juga dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat itu saat itu juga sangat beragam. Ada yang kaya dan juga ada yang pula yang sangat miskin. Jadi itulah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Selanjutnya, kegiatan dalam ekonomi dalam Islam. Kegiatannya ya, jadi produksi dalam Islam itu juga setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambah manfaat dengan cara menghasilkan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsumsi dalam Islam adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan distribusi dalam ekonomi syariah ialah proses pembagian hasil produksi kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi itulah yang dinamakan kegiatan dalam ekonomi dalam Islam. Selanjutnya ketika ada pembagian, ada filantropi Islam dan keuangan publik di Islam. Nah, pertama ada zakat, ada infak dan sedekah, ada yang namanya ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya, pertama ada zakat, ada infak sedekah, ada wakaf
dan reinspirasi pajak. Jadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kemarin sudah jelas ya teman-teman, apa itu zakat atau itu infak dan sedekah ataupun ada wakaf, dan terakhir reinspirasi pajak. Dan selanjutnya bab 7, bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. 1. Bentuk badan di Indonesia berdasarkan pemilikan modal. Pertama, perusahaan perorangan, persekutuan, serta perseorangan komeditor. Kalau lingkungan perusahaan di Indonesia yaitu faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dalam suatu industri seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Jadi itulah yang bentuk-bentuk badan usaha lingkungan ya teman-teman. Langsung ke etika bisnis Islam bab 8, di mana etika bisnis konvensional ini memiliki pengertian ruang lingkup, prinsip, dan tujuan. Dan ada etika bisnis dalam praktek. Etika dalam praktek adalah etika Islam dalam praktek adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas bisnis dan sosial. Jadi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat harus kental ya teman-teman. Dan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam, di mana pengertian dan teori dasar tanggung jawab sosial perusahaan yaitu harus komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi secara posesif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup dan praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam perusahaan seperti ruang lingkup sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ada juga prinsip dalam CSR kemarin. Yaitu dalam Islam adalah keadilan, kejujuran, amanah, harus bertanggung jawab. Ada yang namanya manajemen penasaran dalam Islam. Harus ini teman-teman, karena pengertian ruang lingkup dan model perilaku konsumen itu harus memasarkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan. Jadi kalau manajemen pemasaran itu harus pintar-pintar marketing ya teman-teman. Kedua, motivasi dan pengetahuan konsumen. Kita juga sebagai perusahaan harus memiliki motivasi untuk pelanggan tersebut, karena pelanggan itu nomor 1 teman-teman. Selanjutnya ada macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Jadi macam-macam bisnis Islam di Indonesia yaitu bisnis keuangan Islam. 2. Bisnis keuangan Islam. Bisnis ini melibatkan pengolahan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kedua, peluangan dan tantangan bisnis Islam, di mana di Indonesia ini potensi pasarnya itu sangat besar teman-teman, dan dukungan pemerintah itu sangat kental, dan perkembangan teknologi itu sangat kuat, apalagi minat generasi mudanya itu sangat cukup. Jadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bisnisnya sesuai dengan syariah, yaitu dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri halal itu sangat kental. Jadi ini terakhir yaitu pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan dalam Islam. Secara sederhananya, kewirausahaan dalam Islam adalah upaya kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah baik berupa barang maupun jasa dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Seperti keinginan untuk mandiri, banyak orang itu memiliki kendali atas kehidupan, gairah untuk menciptakan sesuatu atau keinginan. Jadi itu saja ya teman-teman untuk pengertian konsep dasar dan lingkup ekonomi dalam Islam seperti manajemen, pemasaran, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.